kalau mau budidaya lebah di 3 itu wajib disengat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Amanto, penyuluh kehutanan Kecamatan Sumedang Selatan. Jadi ini ketua KTH-nya namanya Pak Ade Rohana, tapi biasa disebut Kang Ewo. Jadi kalau kita kenal budidaya lebah itu ada 3 jenis ya. Yang pertama itu apis yang bisa dibudidayakan ya. Kalau yang tidak bisa dibudidayakan itu apis dorsata atau odeng. Ya, itu nggak bisa dibudidayakan karena odeng ini karakternya memang hidup di alam liar. Di sini juga ada madu odeng karena beliau juga punya tim bolanger gitu ya. Tim bolanger, tim yang suka ngebolang nyari madu odeng. Jadi kadang ketika panen madu odeng itu bisa sampai berapa kilo? Ya, kalau lagi bagus? Kalau lagi bagus ya insya Allah bisa mencapai 15 kiloan. Nah, 15 sampai 20 kilo turun bawa madu odeng. Ya. Kemudian yang kedua itu apis mellifera. Apis mellifera ini dikenal dengan lebah Eropa. Kenapa lebah Eropa? Karena apis mellifera ini adalah lebah unggulan. Ya. Itu jadi kalau besarnya itu di bawah lebah apis dorsata. Sayang saya nggak bawa bahan tayangan ya, tadi juga maunya kunjungan saja ya di bawah. Jadi kalau apis dorsata mungkin segede gini ya. Nah, odeng ini sebesar ibu jari saya. Kalau apis mellifera itu setengahnya satu bukunya sih. Masih besar. Ya, hampir sama dengan serana. Ya, itu jenis unggulan kalau mellifera. Kalau mau belajar mellifera ini ada di Subang. Itu sudah banyak di Aki Iyas namanya di Purwadadi, tapi itu juga menyengat ya, menyengat. Kemudian kalau yang odeng menyengat dan mengeroyok Pak. Tawon pendil ya, kalau orang Jawa bilangnya tawon gung ya, tawon gung, menyengat dan mengeroyok karena sebenarnya tidak semua odeng bisa menyengat gitu ya, nah, beberapa tertentu saja gitu. Makanya kebiasaan di sini Kang Ewo kalau buka baju pasti dalamnya baju warna hitam. Nah, itu strategi sebenarnya. Jadi kalau jalan-jalan ke hutan sengaja pakai baju warna hitam. Kenapa? Untuk nyari odeng. Jadi odeng itu biasanya ya taian gitu. Udah ada koneng-koneng, ini udah deket nih berarti. No apa mah ya, mau ditularkeun. Udah puasa heula sauna mutih gitu sabulan. Ya. Itu jenis dorsata. Terus mellifera ini bisa dibudidayakan Pak. Jadi kalau Bapak pernah lihat di YouTube ada rumah madu begitu ya, tinggal dikocokkan kerannya keluar madunya, itu pakainya mellifera. Karena di konsep setup yang terbaru di Eropa itu jadi di atasnya koloni, di bawahnya itu ada ekstraktor, langsung keluar terang jadi madu bersih, sudah disaring. Ya. Itu jenis mellifera. Cukup mahal harganya kalau mellifera. Kalau hanya koloninya saja itu 1,2 juta. Ya, tapi kalau plus tutupnya dan segala macamnya bisa lebih mahal lagi. Ya, terus kemudian yang ketiga itu adalah apis serana. Serana ini lebah lokal Pak. Lebih kecil lagi, palingnya segini lah. Ya, kecil. Apis serana ini juga menyengat Pak. Menyengat ya, kalau mau budidaya lebah di 3 itu wajib disengat. Kalau kata Pak Ian dulu ya, saya pernah belajar sekali. Padahal sudah hati-hati bener, nggak mungkin disengat, udah tahu caranya. Sengaja saya nggak tegang tapi dibuat tegang sama dia, akhirnya disengat. Ya lumayan. Waktu itu saya pernah mimpin apel, ini bengep banget ngurusin lebah serana ya. Tapi nggak apa-apa, itu terapi ya. Jadi serana. Terus yang terakhir itu stingless bee. Stingless bee ini namanya trigona atau tewul atau kelanceng atau kelulut. Ya, kalau bahasa Kalimantan itu kelulut. Kalau bahasa Jawa Tengah itu kelanceng. Jawa Timur sama kelanceng. Kalau bahasa Jawa Barat itu tewul. Ya. Kalau bahasa Latinnya itu apis trigona. Nah, itu jenis-jenis lebah ya.
Nah, jadi gitu. Nah, kalau tentang lebah itu biasanya satu koloni lebah, satu koloni itu satu kampung lah, bahasa satu kerajaan itu biasanya ada 3 kasta. Ya, ada 3 kasta. Satu itu lebah ratu. Ya, apa tugasnya lebah ratu? Tugas lebah ratu itu adalah kawin dan bertelur. Jadi tugasnya bertelur aja, memperbanyak koloni. Kemudian yang kedua itu lebah pekerja. Lebah jantan dulu lah, lebah jantan. Tugasnya lebah jantan cuma satu, suruh kawin aja Pak. Dia nggak punya sengak. Gitu. Tapi biasanya nih ada juga jenis-jenis lebah tertentu yang dia setelah mengawini ratu langsung mati. Yang lebah jantan ini selain kawin juga melayani ratu, melayani makannya gitu ya. Jadi kalau misalnya ratu lapar gitu, dia nyiapkan polennya gitu. Dia buka kantong polennya supaya ratu gampang untuk makan di polen. Dan ratu ini punya makanan khusus ya, namanya royal jelly. Koloni kasta terakhir adalah kasta pekerja. Nah, pekerja ini yang dia keluar masuk Pak, keluar masuk, dia cari madu, dia cari nektar, dia cari polen gitu. Jadi terus masuk menjaga sarang supaya aman dari hama. Ya, makanya kemudian ketika kita datang merasa terganggu, lebah pekerja ini yang kemudian dia melindungi kerajaannya supaya tidak dimasuki oleh hama ataupun pengganggu lain. Itu semua jenis lebah sama. Nah, sekarang kita fokus ke trigona ya. Yang membedakan trigona dengan produk lain, dengan produk-produk lebah lain adalah yang pertama, yang bisa dihasilkan oleh lebah yang bisa dijual Pak ya, satu madu pasti. Ya. Madu trigona dengan madu lebah lain beda Pak. Bedanya apa? Ada sari asuman. Khasnya itu. Tidak asam. Manis sih manis, cuma di akhirnya di tungtung lidahnya itu akan terasa hasil. Itu khasnya. Odeng juga sama ada asam, tapi hasilnya beda. Makanya saya selalu pesan teh madu ini Pak, nggak pernah pakai jeruk lemon, tapi rasanya seperti teh lemon. Ya, seperti teh lemon. Nah itu madu yang bisa dijual. Kemudian yang kedua polen. Kalau polen itu adalah pakan lebah untuk obat, ya, obat lebah. Jadi kalau lebahnya stres, biasanya dipancing dengan polen. Ya, polen ini adanya di beberapa jenis bunga. Contoh bunga yang banyak menghasilkan polen itu adalah kersen, jagung, ya, pokoknya yang berbubuk-bubuk gitu Pak. Nah itu polen. Jadi biasanya itu untuk obat lebahnya. Lebahnya mencret, obatnya pakai polen, gitu ya. Lebahnya stres gitu ya, baru keluar biasanya dipancing dengan polen. Biasanya melipera yang paling banyak polennya, makanya di melipera itu ada polen.